minta maaf sama kalian berdua. Gara-gara perbuatan aku kalian jadi terpisah. Tidak, Dion. Justru aku berterima kasih padamu. Loh, kok kamu malah bilang terima kasih? Karena kalau kamu tidak melakukannya, maka Priti akan membuat gangguan terus. Iya, Dion. Dan kalau bukan karena kamu, aku juga belum bisa ketemu dengan ayah kandung aku. Kalian berdua benar-benar berhati mulia. Aku yang udah jahatin kalian, tapi kalian masih mau maafin aku dan malah bilang terima kasih sama aku. Sekali lagi aku minta maaf sama kalian berdua. Ya, aku ikhlas untuk menerima semua hukuman atas perbuatan aku selama ini. Dion, sudahlah. Kamu harus pulang sekarang. Oke? Gak bisa, Rehan. Aku harus ditahan di sini. Ya, tapi kami sudah memaafkan kamu, Dion. Jadi tidak ada masalah. Dan kasus ini tidak diperpanjang lagi. Jadi kamu pun bisa pulang sekarang. Sekarang aku lega. Bisa melihat kamu tersenyum lagi, Najwa. Selamat siang, Pak Razak Abdurrahman. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Silakan duduk, Pak. Baik, terima kasih. Angin apa nih, Pak, yang membawa Bapak datang ke sini menemui saya? Saya datang kemari mau membahas masalah Rehansyah. Rehansyah. Oh ya, saya ingat, Pak. Saya minta kamu terima dia di sini untuk bekerja. Tapi, Pak, maaf, saya tidak bisa menerima orang yang pernah menjadi narapidana. Anda harus terima dia. Asal Anda tahu, saya yang merekomendasikan dia untuk bekerja di sini. Dan saya jaminannya. Baiklah, kalau begitu. Saya akan segera memanggil Saudara Rehan. Baik. Tolong. Pembicaraan kita ini hanya ada di ruangan ini. Yang lain tidak boleh tahu. Baik, Pak. Saya akan pegang rahasia ini. Terima kasih. Apa ini? Hah? Apa? Apa-apaan Ibu ini? Percuma, kamu itu cuma buang-buang kertas. Percuma kamu melamar pekerjaan sana kemari. Selama Najwa itu masih ada dalam kehidupan kamu, Rehan, kamu akan tetap sial dan terus-menerus kena malapetaka. Itu tidak benar, Bu. Najwa bukan pembawa sial. Setiap manusia punya fitrah, punya rezekinya masing-masing. Kalau aku tidak mencoba mencari kerja, dari mana aku dapat pekerjaan? Makanya, Rehan, kamu itu nggak usah sombong dan menolak bantuan dari ibu. Dengan uang ibu yang sangat banyak itu, kamu bisa hidup senang. Tapi ada satu syarat. Kamu harus segera menceraikan Najwa dan pulang bersama ibu ke India. Ibu, itu tidak mungkin. Pak Darwin? Maaf, kalau kedatangan saya membuat Pak Rehan terkejut. Dan maksud kedatangan saya adalah untuk mengajak Pak Rehan bergabung dengan perusahaan saya. Tapi bukannya Bapak mengatakan penjahat tidak bisa diterima? Saya telah melihat tayangan di televisi tentang penipuan tersebut. Dan saya yakin Pak Rehan tidak bersalah. Karena penjahat yang sebenarnya telah menyerahkan diri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Lihat Bu, Najwa tidak membawa nasib buruk kan? Buktinya sekarang lewat Pak Darwin aku dapat kerja. Najwa lagi. Lama-lama ibu bisa mati berdiri. Kalau kamu terus-menerus membela Najwa depan ibu. Sekarang lebih baik ibu tidur. Pusing kepala ibu. Kalau begitu, saya mohon pamit Pak Rehan. Kami akan segera menghubungi Bapak untuk membicarakan tentang sehari yang akan Bapak terima. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Dion, sebetulnya ada apa sih di kepala kamu? Mami itu mendidik kamu supaya menjadi orang pintar. Tapi kenapa otak kamu beku dan bebal? Mami salah. Mami udah mendidik aku untuk menjadi orang yang berani. Dan itulah yang aku lakukan sekarang. Aku mau bertanggung jawab sama semua perbuatan aku. Oh ya, terus? Kamu lihat Mami, apa yang Mami lakukan? Mami harus memohon-mohon sama Razak, pada Rehan, pada Najwa supaya mereka mau maafkan kamu dan mau keluarkan kamu dari penjara.
Kalau bukan karena kamu, Dion, Mami nggak sudi lakuin itu. Maaf. Tapi berkata jujur itu adalah sesuatu yang mulia. Berkata jujur itu adalah sesuatu yang mulia. Itu kata-kata Najwa kan? Iya kan? Najwa sudah menyuntikkan virus ganas ke otak kamu, Dion. Bahkan kamu sekarang jadi cengeng. Aku memang banyak belajar dari Najwa. Tentang kehidupan dan rasa kasih sayang. Cukup, Dion. Mami kayaknya mau kejar-kejar dengan kata-kata itu. Dion, jujur itu nggak bikin kamu kaya. Cuma bisa bikin kamu makan aja. Mami sedih. Sedih sekali karena kamu sekarang udah berani bertindak tanpa izin Mami. Aku bukan anak kecil yang seharusnya menunggu perintah dari Mami. Aku udah bisa membuat keputusan aku sendiri. Dan aku mau bertanggung jawab sama semua perbuatan aku selama ini. Jadi menurut kamu, keputusan kamu untuk masuk penjara itu lebih baik? Iya, Dion. Seharusnya Mami bersyukur. Paling tidak dia mau berubah. Itu artinya dia masih mikirin perasaan orang lain. Makasih Aldi. Kayaknya kamu mengerti sekali kondisi aku sekarang. Dan aku berharap dengan keputusan aku kali ini bisa merubah masa depan aku. Tapi, masih ada satu hal yang aku tidak suka dari kamu. Yaitu perasaan kamu ke Najwa. Maaf Aldi, perasaan itu muncul secara tiba-tiba. Setelah mengenal Najwa lebih dekat, aku baru tahu apa itu artinya cinta yang sebenarnya. Kamu, Dion. Korban satu, korban dua. Dua-duanya korbannya Najwa. Mami pusing. Tapi ingat ya, ini terakhir kalinya aku mendengar kamu mengganggu hubungan Najwa dan juga Rehan. Kalau sampai itu terjadi lagi, kamu tahu kan apa yang bisa aku lakukan sama kamu? Aku janji Aldi, aku nggak akan mengganggu Najwa lagi. Aku tahu kalau cintaku kepadanya hanya bisa membuat dia merana. Makanya aku menyerahkan diri ke polisi supaya bisa membersihkan nama Rehan. Bagus. Tapi kamu harus ingat, cinta kamu untuk Najwa itu sama saja membuat dia menderita. Dan sekali lagi, lakukan apa yang pernah aku lakukan, yaitu melupakan Najwa. Karena dengan begitu, Najwa akan bahagia bersama orang yang dia cintai. Dan jangan pernah bermimpi kalau kamu bisa mendapatkan cintanya Najwa. Karena itu sama sekali nggak mungkin. Benar-benar keterlaluan, Dion. Jadi dia sungguh-sungguh mencintai Najwa sampai ngerela lakuin itu semua. Kamu kayak baru kenal Dion aja. Kok kamu bisa sih percaya sama dia? Maksud kamu apa? Jadi dia nggak sungguh-sungguh mencintai Najwa? Dia melakukan ini semua untuk dapat perhatian Razak. Aku masih nggak ngerti. Apa hubungannya Dion mendekati Najwa dengan Razak Abdurrahman? Aku pernah dengar pembicaraan Dion dan Mami. Dan ternyata Mami sendiri yang suruh Dion masuk penjara dan mengaku salah. Dan semua itu supaya Razak itu mikir kalau Dion itu cinta mati sama Najwa. Terus hubungannya di mana? Aldi, kamu coba pikir panjang. Kalau sampai terjadi apapun sama pernikahan Rehan dan Najwa, Razak pasti akan nikahin Najwa sama Dion. Dan semua harta Razak pasti akan jatuh ke tangan Dion. Aku nggak percaya kalau Dion ataupun Mami punya pikiran seperti itu. Aku rasa ini sama sekali tidak masuk di akal. Dan aku meragukan apa yang kamu pikirkan sekarang. Ya udah, Aldi, mendingan kamu hati-hati sama Dion. Jangan sampai dia deketin Najwa. Bisa-bisa kamu kehilangan cinta sejati kamu loh. Bagaimana kamu berpikir Dion seperti itu, Al? Maksudku, berniat untuk mendekati Najwa. Ternyata untuk ini. Tapi Rehan, aku tidak bilang kalau dia itu mau merebut Najwa dari kamu. Tapi dia mendekati Najwa karena ada tujuan lain, yaitu bisa dekat dengan Razak Abdurrahman. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta kekayaannya Razak Abdurrahman. Apa maksudmu, Aldi? Aku berpikir kalau Dion sengaja
dia punya rencana khusus untuk mengalihkan semua kekayaan dari Razak Abdurrahman ke dia. Aku jadi takut meninggalkan Najwa sendirian di rumah. Karena hari ini aku sudah mulai bekerja. Kamu gak usah khawatir. Aku akan minta tolong sama Anita untuk sering-sering kesini. Di saat aku kerja dan kamu juga kerja. Paling tidak, Anita bisa kasih informasi kan kalau seandainya Dion datang ke sini atau mendekati Najwa. Aku tidak berpikir Dion akan berbuat seperti itu. Terima kasih, Aldi. Terima kasih banyak karena memperingatkan aku untuk sesuatu yang tidak aku ketahui. Kamu gak usah bilang terima kasih. Kita kan sahabat. Paling tidak aku gak mau kalau Mami atau Dion mengganggu ketenteraman dari keluarga kamu. Yang penting, kita harus sekarang waspada. Aldi, kamu tenang aja ya. Aku ketemu Najwa bukan cuma mau ngingetin dia kalau Dion itu jahat atau licik, tapi aku juga mau bikin dia nyaman dengan kehamilan aku. Aku pengen dia ngerasa kalau anak ini bukan cuma anak kita, tapi anak dia juga. Terima kasih ya. Aku harap dengan kehamilan kamu ini bisa membuat Najwa senang juga. Dan tali silaturahmi antara kita dengan mereka bisa terjalin dengan baik. Maaf mengganggu, Pak. Selamat siang, Pak Rehan. Selamat siang. Maaf, saya rapikan meja dulu. Tidak apa-apa, Pak. Tunggu sebentar, Pak Rehan. Saya kesini cuma mau minta tanda tangan, Pak. Pak Rehan, silakan Bapak menempati ruangan ini. Bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak masalah dengan ruangan saya sekarang. Jangan khawatir, Pak Rehan. Ini tempat kerja yang paling cocok buat Bapak. Silakan duduk. Maaf, Pak. Begini, Bapak tanda tangani ini dan biar saya kembali ke ruangan saya. Terima kasih. Halo. Selamat siang, Pak Razak Abdurrahman. Selamat siang, Pak Darwin. Rehan bagaimana? Sudah masuk hari ini? Dan hasilnya bagaimana? Pak Rehan lebih suka bekerja di kompartemen bersama teman kerja biasanya, Pak. Saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan tempat kerja yang nyaman buat Pak Rehan. Memang, dia orangnya tidak senang terlalu diperhatikan seperti itu. Biarkan saja dia berbaur. Dan masalah fasilitas ya, biar saja dia lakukan itu semua dengan baik. Prestasi dia bagus, baru Anda support dia ke atas. Saya tidak mau dia curiga. Dan akhirnya menyebabkan dia sampai tidak nyaman bekerja di sana. Baik, Pak. Saya mengerti. Ya, terima kasih. Kamu bikin sendiri ya topinya? Iya dong. Gimana lucu nggak? Aku kagum sekali sama kamu. Ternyata jiwa keibuan kamu sangat besar. Kebahagiaan seorang ibu itu saat dia bisa melakukan sesuatu buat anaknya. Aku bikin topi ini karena aku sayang banget sama anak aku. Tapi kamu juga gak akan ngerti sih sama perasaan aku, soalnya kamu gak pernah hamil kan. Ya ampun Najwa, maaf ya aku ngomong kayak gitu, aku gak bermaksud nyakitin perasaan kamu. Gak apa-apa Anita, aku ngerti kok. Aku mengerti atas kebahagiaan kamu. Aku udah gak sabar pengen ini jadi. Aku pengen dia ngerasain kasih sayang ibunya nanti. Ada apa Anita? Sini deh, kamu coba pegang. Dia nendang-nendang. Sepertinya bayi kamu sangat sehat. Kamu pasti senang sekali bisa melewati semua ini. Iya, aku bahagia banget. Karena sebentar lagi kamu akan jadi ibu juga. Tapi aku kan belum hamil, Anita. Ya kamu gak harus hamil dulu untuk jadi seorang ibu. Nanti kalau anak aku udah lahir, kamu berhak kok ngerawatnya. Anita, tapi anak ini kan bayi kamu. Mana mungkin aku yang merawat? Seharusnya kan kamu yang merawatnya. Nanti kalau anak aku udah lahir, aku pengen banget dia punya 2 orang ibu. Kamu mau kan bantu aku untuk ngerawat dia?
Tentu aja aku mau, Anita. Bilang saja terus terang, Anita. Kalau kamu itu kasihan sama Najwa yang nggak bisa hamil. Maaf ya Bu Priyanka, tapi aku cuma pengen berbagi kebahagiaan aku sama Najwa. Ya walaupun dia nggak bisa hamil, tapi dia berhak dong ngerasain kebahagiaan aku. Hei, Anita, ibu ini cuma ingin memberitahu kamu. Kalau perempuan yang tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan, itu tidak akan sayang pada anak kecil. Bisa-bisa anak kamu nanti itu nggak diurus sama dia. Ya ampun ibu kok ngomong kayak gitu? Kasihan Najwa kali ibu. Kasihan, ibu ini kan bermaksud baik sama kamu, Anita. Hei, kamu jangan dengerin apa kata Ibu Priyanka. Kamu nggak boleh sedih ya. Iya, makasih. Aku ke toilet bentar ya. Ya udah, aku anterin kamu. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Ngapain? Ngapain kamu masuk kamar saya? Saya nggak mau melihat muka kamu. Perempuan pelin-pelan. Ibu Priyanka, jangan marah-marah dong. Aku nggak lupa kok sama rencana aku untuk ngancurin Najwa. Aku punya alasan tersendiri kenapa aku baik sama dia tadi. Kamu ini nggak ada bedanya sama Aldi. Sama-sama pelin-pelan. Kalian memang pantas menjadi pasangan suami istri. Ibu Priyanka tenang aja ya. Aku baik sama Najwa itu di mulut doang kok. Tapi dalam hati aku sangat benci sama dia sampai aku bunuh-bunuh. Terus, tadi di depan ngapain? Kamu baik-baikin Najwa? Aku deketin Najwa itu supaya dia ngerasa terpukul karena nggak bisa punya anak kayak aku. Dan nanti dia akan cerai sama Rehan karena dia akan ngerasa bersalah sama dia. Gimana? Cukup jelas? Ya udah, aku nggak bisa lama-lama di sini. Takut Najwa curiga. Bye. Ini Anita, satu buat kamu dan satu juga buat aku. Kamu harus banyak minum jus supaya nanti anak kamu lahir dengan keadaan sehat. Makasih ya Najwa. Aku harap nanti kalau anak aku udah lahir, kamu bisa sayang sama anak aku seperti anak kamu sendiri. Soalnya nanti aku pengen jadi model lagi. Oh ya, aku yakin kamu pasti bisa terkenal lagi seperti dulu. Dan kamu tenang aja, aku akan membantu kamu untuk merawat anak kamu. Najwa, sebenarnya aku kesini pengen nawarin sesuatu sama kamu, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya sebelum anak ini lahir. Soal apa, Anita? Aku pengen nawarin anak ini ke kamu untuk kamu adopsi.